Oknum ASN menyamar sebagai anggota polisi terancam 9 tahun penjara. Polisi himbau masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas terkait penculikan anak. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Oknum ASN berinisial SM yang menyamar sebagai anggota polisi terancam 9 tahun penjara karena terlibat kasus penipuan. Saya berutang. Nih, dia tak. Seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kota Mataram berinisial SM 40 tahun ditangkap tim Puma Polresta Mataram lantaran mengaku sebagai anggota polisi untuk menipu. Aksi pelaku terbongkar setelah diringkus polisi saat melakukan pemerasan. Dalam beraksi, pelaku SM menyamar sebagai Kepala Unit Busar Polresta Mataram dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Tercatat melancarkan aksinya terhadap sejumlah korban dengan beragam tipu muslihat. Polresta Mataram menjelaskan uang hasil menipu oleh pelaku digunakan untuk berfoya-foya dan pesta narkoba. Kini SM ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 9 tahun penjara karena disangkakan melanggar pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dari Mataram, Hari Kasidia News melaporkan. Pemirsa, Polres Lombok Barat himbau masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, menyusul maraknya pesan berantai di media sosial terkait penculikan anak. Maraknya isu penculikan anak, Polres Lombok Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan isu-isu penculikan anak yang beredar di media sosial karena bisa menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Terhadap isu yang sudah menjurus pada ciri-ciri pelaku dengan konten-konten provokasi, maka masyarakat dihimbau untuk menghubungi Babin Kamtipmas dan Polsek setempat untuk mencari kebenarannya agar tidak menjadi isu yang menyesatkan masyarakat. Kami Polres Lombok Barat menghimbau kepada masyarakat Lombok Barat agar cerdas dan waspada terhadap isu-isu adanya penculikan. Ya. Beberapa kita lihat memang di media sosial ada saja yang men-share isu-isu penculikan. Agar tidak mudah terprovokasi, agar tidak mudah percaya dengan isu-isu tersebut. Lakukan cek, cross-check, dan recek kepada teman-teman di sekitar apakah informasi itu benar atau salah, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang benar dan tidak ada yang main hakim sendiri ataupun melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum lainnya. Saat ini tengah ramai dibicarakan terkait isu penculikan anak sehingga membuat masyarakat resah dan khawatir akan terjadi kepada anak-anak mereka, sehingga masyarakat diminta lebih waspada dengan provokasi oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, Bawaslu Lombok Barat akan panggil sejumlah ASN yang terlibat saat safari politik Anies Baswedan. Pemanggilan ASN ini untuk dimintai klarifikasi. Sejumlah ASN di lingkup Pemda Lombok Barat akan segera dipanggil Bawaslu untuk diminta klarifikasi karena ikut menghadiri acara saat safari politik Anies Baswedan. Kepala Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Lombok Barat, Basriadi, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah ASN terlihat menghadiri acara silaturahmi Anies Baswedan dengan para tokoh agama se-Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya Bawaslu telah memberikan himbauan agar tidak melibatkan ASN dalam penyambutan. Dari hasil pengawasan Bawaslu dalam acara tersebut, jelas ada logo dan nomor urut hingga orasi-orasi yang menyuarakan Anies menjadi calon presiden.
Beberapa Panwascam juga telah diterjunkan Bawaslu untuk melakukan proses pengawasan dan ditemukan sejumlah ASN. Jika ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pleno, ASN yang terlibat saat safari politik Anies Baswedan akan direkomendasikan ke Komisi ASN untuk diberikan sanksi. Untuk yang tadi malam, misalnya dengan kedatangannya Pak Anies Baswedan, kami sudah mengeluarkan himbauan kepada Pak Bupati untuk tidak melibatkan ASN dalam proses menyambut Pak Anies Baswedan yang hadir di rumah Pak Bupati Sandik Berkelayat di malam. Tapi kenyataannya Pak Ketua, memang dari hasil pengawasan ada beberapa, ada beberapa yang kita temukan ASN, dan itu arahan dari provinsi untuk kita segera klarifikasi orang-orang yang hadir tadi malam di acara orasi kebangsaan itu. Kenapa itu kita awasi? Karena di situ kan ada logo partai, terus ada nomor urut partai kan gitu. Terus di pembawa acaranya juga menyuarakan Anies Presidenku, terus itu sehingga itu kontennya sudah menjurus ya. Objek pengawasan kami. Nah, ada memang beberapa aparatur sipil negara yang hadir di sana, dan kami juga sudah diarahkan untuk melakukan klarifikasi untuk kita jadikan sebagai temuan. Karena tadi malam beberapa panwascam kami juga turun di sana untuk melakukan pengawasan. Apakah ada langkah untuk meneruskan ini ketika sudah melakukan klarifikasi ke KSN? Kalau misalnya mereka benar melakukan pelanggaran nanti berdasarkan hasil pleno kami, maka kami akan rekomendasikan ke Komisi ASN untuk memberikan sanksi kepada aparat sipil negara yang terlibat. Kendati saat ini tahapannya belum sampai pada proses pendaftaran calon, pihaknya telah mengeluarkan surat himbauan tegas agar ASN tidak ikut menghadiri safari politik para calon presiden. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.